mendorong partisipasi aktif anak muda dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Narkoba. Narkoba ya. Oke, mungkin kalau dari kesibukan pastinya ya, kalau ke Kasep di Hari Anti Narkotika Internasional 2024 apa nih dari BNN nih? Wah, tentunya untuk kesibukan ya, banyak sekali, padat sekali ya. Mulai dari tanggal 1 Juni ya, 2024 ini kami melaksanakan berbagai macam kegiatan ya dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI ya, kalau disebutnya HANI. Ya, HANI. HANI ya. HANI ya. Jadi kami itu banyak kegiatan yang kita laksanakan mulai dari Prahani dan sampai hari ini puncak HANI. Salah satunya ya dari mulai kampanye anti narkotika ya, dari mulai pemasangan banner, baliho di setiap titik strategis di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terus kita juga ada anjang sana ya kepada panti asuhan Immanuel. Terus ada juga kami melaksanakan kampanye keliling ya di Pasar Towo, pusat kota, pembagian stiker dan sebagainya. Sampai terakhir tanggal 21 Juni kemarin ya kami melaksanakan talkshow bersama RRI Tahuna ya. Dan ada juga pasar murah di sana dan donor darah. Nah, itu salah satu kegiatan yang kami laksanakan. Masalah banyak tuh. Iya, banyak sekali. Dan ada juga mungkin kami juga melibatkan anak-anak muda ya dalam peringatan HANI ini. Kami ada mengikuti berbagai lomba ya, ada lomba pantun, lomba ceramah ya, dalam rangka Hari Anti Narkotika ini melibatkan anak-anak muda ya, seperti itu. Wais, jadi bukan hanya sekedar dengan mengkampanyekan, tapi bagaimana mengajak atau dekat dengan generasi-generasi muda ya, yang rentan nih terhadap peredaran narkoba atau mereka bakal tersentuh ya. Iya. Oke. Tuh, mungkin ada sedikit catatan yang mungkin ya untuk yang kita ketahui semua ya, Kak Hances sama Bang Jul, peringatan HANI itu bukan kita merayakan, bukan, tapi kita harus memperingati atau wujud keprihatinan kita terhadap korban penyalahgunaan narkotika atau para pengedar ya yang sudah memberikan dampak negatif ya kepada seluruh dunia bahkan bangsa Indonesia dari bahaya narkotika ini. Jadi ini adalah salah satu tragedi kemanusiaan sebenarnya yang harus kita peringati atau kita istilahnya renungi gitu betapa dahsyatnya ya narkoba ini menjadi pembunuh massal di yang terutama menyangkut masa depan generasi bangsa kita. Iya, ya pasti. Tapi nggak apa-apa ya, bikin peringatan buat kita yang terbebas kayak gitu ya. Mengingatkan lah istilahnya. Iya ya. Wah, dengan adanya ini kita, waduh jangan ya kayak gitu kan. Iya, kita masih bersyukur lah. Ya. Oke. Mungkin karena beda ya dengan di daerah-daerah lain, ya tentunya lebih keras lagi ataupun lebih bergerak sedikit. Tawaran ini yang pasti gelombang peredaran narkoba itu bakal kena ya, tapi kita syukurlah di Kabupaten Kepulauan Sangihe kurang ya. Betul sekali Bang Jul, masih aman-aman. Aman ya, waduh. Iya, tentram. Okay. Aman-aman mencekam lah. Kalau istilah Pak Kabansang ini aman-aman mencekam. Aman-aman mencekam ya. Kalau dari Kakak Hances, oke, bagaimana nih dengan Hari Anti Narkotika Internasional 2024? Oke, untuk tahun ini sebelum ke apa? Hances juga pernah ikut ya Kak tahun 2000 berapa itu? 2021. Kegiatan Hari Anti Narkotika Internasional itu yang masih di SKB kan waktu itu. Betul. Ya, kalau bisa dilihat sebenarnya puji Tuhan untuk sekarang masih aman-aman di daerah Torang Peda era ini dia masih aman-aman, bersyukur. Dengan semoga apalagi kan barang-barang seperti ini lebih rentan terhadap anak-anak muda tentunya. Iya. Seumuran Hances mungkin atau bahkan ada yang lebih muda dari Hances sendiri. Sejauh ini memang masih belum ada informasi atau hal-hal yang memang punya istilahnya sudah terjadi. Sejauh ini kan masih kurang. Semoga di Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini memang seperti yang Kak Asep bilang tadi, bukan bagaimana kita melihat sesuatu, tapi kita harus turut prihatin kepada anak-anak generasi muda tentu sebagai penerus bangsa ke depan. Semoga tidak ada terlibat dalam kasus-kasus seperti ini. Begini-begini aja terus ya, istilahnya nggak ada yang waduh nanti makin tahun ke depan kok makin ini ya bertambah ya benar. Waduh sangat ini ya. Tapi ini ya pasti sasarannya kita buat Gen Z juga. Kayaknya ini jadi wadah juga ya, obrolan ini kan menarik nih buat pengetahuan juga. Nah, barangkali ini ada
pas libur sekolah kan, Iya. barangkali teman-teman Pro 2 lagi pada di rumah dengerin juga melalui radio monitornya ataupun juga bisa nonton juga melalui Facebook Pro 2 Tahuna. Nah, boleh nggak dari Kakak Asep nih? Walaupun ini nggak udah semua orang pasti bakal tahu, tapi alangkah baiknya juga dikasih tahu lagi. Kayak apa itu narkoba dan jenis-jenisnya? Baik, betul sekali. Ya mungkin ini sebagai pengingat kita juga teman-teman, kita sharing saja ya. Iya. Jadi narkoba itu singkatan ya dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya seperti itu. Jadi narkoba itu adalah zat atau obat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh kita, baik itu diminum, dihirup, disuntik, dapat mengubah pikiran kita, mengubah suasana hati kita, bahkan mengubah perilaku seseorang dan dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Nah ini, jadi banyak ya jenis-jenis narkotika ini kan. Narkotika ini ada 3 jenis golongan 1, golongan 2, golongan 3, sama psikotropika juga ada 4 golongan, dan bahan adiktif juga banyak. Nah, salah satunya ya, kalau kita berbicara narkotika itu yang paling populer itu adalah sabu, ada ganja, ya, ada ekstasi, ada putau dan lainnya. Kalau misalkan psikotropika nih, kalau psikotropika yang paling populer Somadril, ada mungkin yang di sini ya marak disangihin ini ada Trihex, Trihexyphenidyl. Nah, seperti itu. Kalau bahan adiktif ini sebenarnya adalah bahan yang bahan-bahan yang legal tapi bisa menimbulkan kecanduan. Contohnya seperti lem ehabon, rokok, miras dan sebagainya. Itu adalah bahan adiktif ya yang dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, dengan segala konsekuensi dan bahayanya itu dapat merusak fisik, mental, dan perilaku seseorang. Begitu mungkin singkatnya. Iya, ya pastinya biar ini juga biar ya apa Gen Z nih kan. Apa sih ya kan? Iya. Mereka kayak ada banyak orang yang barangkali sudah kita temui tahu apa ya? Tahu barangnya tapi tidak tahu namanya. Ya kan? Betul. Ada yang tahu namanya tapi tidak tahu barangnya, ya kan? Tapi tahu cara pakainya. Gitu. Nah, jangan sampai itu. Jangan sampai harus belajar cara pakai juga ya. Janganlah. Oke, apalah pastinya setiap tanggal 26 Juni itu skala internasional ya di seluruh dunia kita perayaannya dengan bagaimana kita terhindar, bagaimana kita menjauhi, bagaimana kayak slogan-slogan apa ya, kita cegah, kita apa juga nih bersihkan penarkoba. rehab ya kan, kita cegah, kemudian kita rehab, kita lapor lapor. ya kan. Apalagi kan dengan adanya dilakukan hal seperti itu kan intinya untuk kebaikan kita semua. Ya, meningkatkan ketahanan diri ya terhadap Hal-hal seperti itu. Oke, waduh. Kalau nih mungkin dari Kak Ances, barangkali Kak Ances dengar pernah atau apa, saya nggak tahu ya, nggak tahu terlalu jauh nih dari dampak ataupun bagaimana nih dari narkoba ini dapat merusak kesehatan fisik dan juga mental. Oke. Di sini Hances sejauh ini yang Hances lihat Kak itu ada istilah begini untuk anak-anak muda. Kalau ndak berrokok ndak gaul. Oh iya. Ya kan? Itu kata-kata membunuh ya. Iya, membunuh. Cowok masaknya berokoknya nak. Janganlah gentle. Itu menurut Hances cara pemikirannya mungkin yang Keliru ya? Yang keliru sebenarnya. Memang kita saja bisa lihat di tempat rokok itu kan ada Di gambar bungkusnya. Jelas. Ya. Sudah jelas Ada itu. lubangnya di Ada Bahkan ada gambarnya ya. Iya, ada gambarnya. Tapi sejauh ini untuk generasi Hances sendiri mereka jadikan itu sebagai lifestyle menurut Hances, pendapat Hances sendiri. Ataupun cara mereka sebagai anak muda ya kita manfaatkan dengan cara seperti ini, ataupun merokok ataupun minum minuman keras. Itu menurut Hances Hances juga kan tidak bisa untuk langsung kalian memang Menjudge gitu ya. menjudge seperti itu tidak bisa, karena itu apa yang mereka inginkan ya mereka lakukan. Tapi Hances hanya, puji Tuhan sebagai duta anti narkoba tahun 2021 ya Kak? Iya. Hances hanya bisa untuk sekarang masih untuk memberikan informasi bahwa kayak posongo nih mesti mau begitu dah. Cuma kan juga dari Hances sendiri punya rasa di mana kita juga ndak punya hak untuk buat dia bebas dari situ, karena yang punya hak itu DP dirinya sendiri untuk bebas dari situ. Hances sebagai teman hanya mengarahkan saja bahwa ini nanti akan berdampak loh, mungkin belum sekarang tapi nanti. Sebagai contoh misalnya ada teman-teman yang Hances juga dulu. Ini Hances, temannya Hances ini meninggal Kak. Udah. Beberapa iya. Di sini itu satu sekolah juga dengan Hances. Dia karena mungkin sering istilahnya Kak, dia kayak masih dalam cara berpikirnya masih kurang baik, dan jadi
orang teman-teman itu memanfaatkan dengan segala cara untuk bilang, oh mari coba rokok, mari coba ini. Jadi dia hal-hal negatif. hal-hal negatif, mentalnya mungkin lebih sering terpengaruh. Tapi di situ yang menjadi rasa empati Hanca sebenarnya, di mana teman-teman mungkin kalau melihat fisik dari teman itu, jangan lakukan hal-hal seperti itu, jangan memanfaatkan untuk mengarahkan ke hal-hal yang seperti itu. Tidak sejauh ini sih, menurut Hanca bukan hanya karena itu juga penyakitnya Kak, tapi memang mungkin karena fisiknya yang kurang. Dia juga perokok sebenarnya. Di umurnya Hanca sekarang 20. Dia meninggal di umur 20 juga. Jadi itu menjadi contoh iya, gitu ya, menjadi contoh, pengingat. mengingat. Ya. Sejauh Iya. ini sih seperti itu. Ya pasti mentalnya betul ya, Iya. gangguan ini bukan hanya fisik tapi mentalnya parah ya kalau kita mengiyakan itu Iya, ya. benar. Waduh. Oke, barangkali kalau dari kalau dampak mungkin dari Kakak Asep nih, dampak bagi individu dulu. Karena kan ada dampaknya bagi individu, bagi keluarga, Keluarga, benar. bagi masyarakat kan. Oke, kita pilah-pilah nih. Kalau dari individu dulu nih. Ya, Ya. baik, mungkin seperti tadi Hances bilang ya, banyaklah kita melihat lah, bukan hanya di televisi saja, tapi kita di sekitar kita, lingkungan kita ya, teman sebaya kita bahkan banyak yang terpapar ya, Iya, benar. penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ya mungkin kita harus mesti melihat juga ya bahwa memang para bandar, pengedar atau sindikat narkotikanya memang sangat luar biasa. Bagaimana caranya barang ini bisa dipasok ya ke daerah, bahkan merusak ke generasi muda, sampai dia kecanduan, Iya, kadang-kadang sampai tidak bisa berhenti. Nah, tentu menjadi dampak-dampak yang buat dirinya, lingkungan, masyarakat, keluarga itu sangat luar biasa. Untuk dirinya sendiri itu dia pasti ya ada namanya dampak fisik ya. Ya, mulai dari kerusakan otak ya, kerusakan saraf ya, bahkan kerusakan mental ya. Ketika mereka sudah terpapar kecanduan narkotika ya, luar biasa. Organ-organ tubuh mereka atau organ vital mereka pasti akan sedikit demi sedikit tergerogoti dari implikasi atau komplikasi narkoba ini. Karena ini zat yang berbahaya dimasukkan ke dalam tubuh. Ini bukan main-main. Ya. Kalau kita makan merica saja pedis kita sakit perut, apalagi kalau Iya, kita mengkonsumsi bahan-bahan yang istilahnya Berbahaya. berbahaya. Iya, Gitu. benar. Pasti tubuh kita kan tidak akan mampu. Barangkali kalau digunakan pada tempatnya, misalnya Ya, orang yang memang betul-betul memang dia menderita Oke, penyakit pas ya. tertentu ya, kayak mungkin untuk operasi atau gangguan mental itu pasti bisa. Namanya kan penyalahgunaan. Ini kan orang yang sehat menyalahgunakan yang Kesehatan kesehatannya dia itu yang luar biasa. Mungkin salah satunya itu. itu kalau bagi Ya. individu ya. Individu. Dan kalau bagi keluarga barangkali itu Waduh, gimana? biasa kalau untuk keluarga ini kan pasti dia akan berdampak pada perilakunya dia ya. Pasti rumah ya seperti berubah apa, ya. ya. Dia yang tadinya dia baik, rajin sembahyang atau rajin ibadah ya, berubah 180 derajat menjadi orang yang begal lah, katakan begitu, yang nakal, jadi bolos sekolah, rajin istilahnya malas untuk beraktivitas, cenderung untuk mengurung diri dan sebagainya gitu. Dan sampai akhirnya dia berbuat kriminalitas. Nah ini mencuri karena dia butuh barang, butuh Membeli. membeli itu, akhirnya dia menjual ini, menjual itu, mencuri ini, mencuri itu, sampai mungkin bahkan mengancam seseorang sampai membunuh. Nah, itu hal-hal yang bisa berimpact sama keluarga. Dan akhirnya keluarganya sendiri yang menanggung itu. Misalkan dia sakit ya, keluarganya sendiri yang mengobati. Merawat, ya, Ya. benar. Misalkan dia masuk penjara atau proses hukum terlibat masalah hukum, keluarga sendiri juga. yang bermasalah atau kerepotan seperti itu. Iya ya. Oke, kalau di lingkungan masyarakat kayaknya lebih Waduh, lebih ini ya. Jadi kalau untuk lingkungan masyarakat ini bahkan bisa menciptakan stigma ya. Bisa menciptakan stigma atau istilahnya sebutan. Oh, di sini ada Dia orang sana, pemakai. dia itu, Ya, dia itu. Dia ini pemakai atau pengedar. Iya. Nah, nanti ada orang-orang luar menyebut, "Oh, ini kampung narkoba Waduh, ini." parah. Ini. Padahal Padahal hanya cuma karena dia seorang- cuma oknum. Oknum, Ya. ya. Iya, jadi sampai segitunya gitu. Bahkan ya nanti masuk ke ekonomi juga ya, Iya, budaya juga. Jadi orang-orang malas untuk bertransaksi, misalkan Atau- jual beli apa ya, bisnis apa, karena di sana ada pengguna, di sana ada Iya. pengedar. Jadi ada ancaman, ada ketakutan, ada psikologis ke masyarakat. Ini memang narkoba ini lingkaran Iya. setan yang tidak akan terputus ya. Dan Seperti itu. juga bisa dilihat di situ mungkin misalnya dalam studi case kalau di masyarakat ini misalnya orang tuanya ini sebagai pengedar, biasanya itu juga berdampak ke anaknya Anak. yang mungkin Ya. bukan orang pecandu narkoba tapi
langsung berdampak di keluarga-keluarga yang lain bahwa DP papa ini pembajual ini dia, jangan usah bergaul. Itu otomatis mungkin anaknya merasa malu. Itu juga mental yang secara langsung itu hal-hal yang harus diperhatikan. Dan yang dikhawatirkan apa? Nanti di sekolah dia ada pembulian. Iya pasti ada pembulian. Bapaknya pengedar begini-begini. Itu kan juga mungkin dia tidak memakai tapi dia juga down mentalnya sehingga hanya karena dia mengikuti juga orang tua. Ya, semoga tidak. Ini hanya sebagai studi case saja. Iya. Tapi kalau dibilang ya kayaknya kalau boleh dibilang memang sih itulah barangkali benang merah bisa kita putus kalau hal seperti itu. Pasti. Nah, barangkali itu tadi juga kita bagaimana orang yang kita juga nggak bisa menjudge juga kan. Bukan kita harus tapi ada caranya ya. Cara pendekatannya seperti apa benar. Oke. Kalau ini biar kita terhindar, bagaimana tuh caranya dari penyalahgunaan? Ada dong. Istilahnya semua pada tahu tapi kalau nggak juga kan nggak sadar atau cuek aja kan peduli ya gimana ceritanya. Itu gampang untuk kita kena dampak daripada itu. Pasti. Nah, gimana tuh cara untuk terhindar dari penyalahgunaan narkoba kalau dari pandangan kalian berdua? Mungkin dari Kakak Asep dulu nih. Baik ya. Mungkin untuk kalau menurut saya mungkin yang saya juga pelajari dari berbagai literatur, yang pertama itu harus ada kesadaran diri dulu. Pasti. Gitu. Kesadaran diri itu penting. Ya. Kesadaran diri karena kalau kita tidak sadar bahwa narkoba ini berbahaya, narkoba ini nanti berdampak kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat sampai negara, ya. Ini akan istilahnya orang kan cuek-cuek saja, ya tidak peduli lah. Nah, kalau kita punya kesadaran itu, mempunyai istilahnya pengetahuan yang bijak ya terhadap masalah narkoba, pasti dia akan secara otomatis dia akan muncul benteng diri sendiri. Ya, barier lah istilahnya ya. Nah, ini kita akan menolak ini segala bentuk godaan atau percobaan dari penyalahgunaan narkoba. Nah itu, yang pertama itu. Yang kedua ya kita harus bergaul di lingkungan yang positif ya. Istilahnya contohnya apa? Ya, seperti mungkin kita komunitas keagamaan, berkumpul dengan orang-orang yang baik, semua itu ya. Karena apa? Ketika kita berkumpul dengan orang-orang baik, ya istilahnya kita tidak menjamin juga. Secara tidak langsung mereka akan mengingatkan ya. Ada aktivitas-aktivitas positif ya yang membuat kita lupa dengan aktivitas yang negatif gitu. Ya, seperti itu. Terus atau mungkin kita di komunitas-komunitas kreativitas ya kayak mungkin teater atau misalkan musik, nyanyi dan sebagainya. Dengan cara begitu ya, kita ini akan minimal bisa terhindar lah dari penyalahgunaan narkoba. Jadi orang-orang istilahnya udah terlalu sibuk lah dengan ngurus-ngurus yang seperti itu, apalagi ngapain kita mikirin masalah narkoba, nah seperti itu. Nah yang selanjutnya ya perkokoh iman dan ketakwaan kita lah kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Karena kalau kita orang yang beragama ya percaya akan Tuhan ya, pastilah dengan kita mengkonsumsi narkoba itu kan dalam diri sendiri udah secara tidak sadar ya dalam alam bawah sadar bahwa ini sesuatu hal yang berbuat dosa, sesuatu hal yang bisa merugikan kita, masyarakat, keluarga, bangsa dan negara. Nah ini ya, itu mungkin ya. Mungkin nanti Hances bisa tambah. Kalau dari Hances nih. Kalau dari Hances sendiri menyambung dari Kak Asep, memang yang pertama itu pasti ketahanan diri yang ini Hances lihat di secara studi case lagi. Kalau di lingkungannya Hances sendiri itu memang ketahanan diri harus menjadi hal-hal yang patut untuk kita persiapkan tentu, karena kita tahu bersama bagaimana generasi Z ini istilahnya ada yang DP nama begini. Kita mau suka coba-coba. Istilah mencoba. Tapi mencoba hal apa dulu? Baikkah atau tidakkah? Dan juga tadi ini Hances mengambil rupa Kak Asep bilang tadi yang tentang bergaul dengan lingkungan yang positif. Ini Hances bukan istilahnya Hances pernah bilang waktu itu di SMK Negeri 1 Tahuna di sekolahnya Hances bukan kurang setuju dengan bukan tidak setuju ya, tapi kurang setuju. Bagaimana begini? Hances istilahnya ingin lebih bergaul ke teman-teman yang mungkin ada hal seperti itu yang terkait dengan narkoba. Tapi yang menjadi kata kunci di sini bagaimana Hances bukan tertarik sama mereka, tapi Hances yang menarik mereka untuk hidup ke hal yang lebih baik. Untuk kalau dalam stigma pemikiran bahwa jangan bergaul dengan orang-orang yang buruk. Kalau istilahnya dalam diajarkan dalam agama kita harus
baik pada semua orang. Ya. Jadi itu menurut pendapat Hances sendiri memberikan stigma di mana kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Jangan, tapi dari Hances bagaimana kita bergaul bukan berarti kita yang terjerumus ke mereka. Karena dari Hances yang sering lihat kalau teman yang jahat berteman dengan yang jahat, selamanya akan jahat. Kalau tidak ada hal baik yang menarik hal itu. Makanya kalau teman yang jahat terus berteman dengan teman yang baik dan teman yang baik ini mempunyai kekokohan diri. Ya? Yes. Seperti yang Kak Asep bilang tadi tentang mentalitinya seperti apa, itu dapat menarik hal-hal seperti itu. Makanya Hances bukan tidak setuju, kurang setuju, tapi tergantung juga dari tiap orang seperti apa ya. Ya, betul. Oke. Makanya mungkin buat orang-orang seperti itu memang dia harus punya pengetahuan sikap mental dulu yang kuat gitu. Yang kuat. Agar dia bukan diwarnai tapi dia harus mewarnai. Gitu. Dan juga untuk di generasinya Hances, kalaupun sudah tahu bahwa ini mungkin hal-hal yang tidak baik untuk yang tubuh, buruk, ya udah jangan diikuti gitu. Kalaupun memang rupa Kak Asep juga bilang tadi yang tentang ada obat atau apa hal-hal yang mungkin yang baru pertama kali kita lihat. Sekarang dunia semakin canggih loh teman-teman. Kita mungkin cari tahu di Google. Iya, kan bisa foto apa ya? Iya, bisa foto Google kameranya. Kan langsung keluar. Iya. Itu sebenarnya harus punya pemikiran seperti itu teman-teman, bahwa apalagi anak muda sekarang kurang tahu apakah sudah berkembang narkotika seperti apa. Kita kan tidak tahu bagaimana jenis sesekali baru. Kunjungi yang situs-situs. Iya, pasti harus ada sebagai pengetahuan saja. Iya, Google Lens-nya ya, itu Google Lens maksudnya. Google kamera. Oke, Google Lens-nya digunakan untuk hal yang positif ya. Ini ada yang bertanya juga ya melalui komen di Facebook Pro 2. Ya, selamat pagi Kakak. Iya, Kakak pagi, mau tanya nih. Pemakai dan pengedar bisa dikatakan privat untuk menjalankan sebuah akses itu. Bagaimana peran pemuda dalam pemutusan akses yang terjadi di Sangihe? Ini dari YSA Tempomisa. Mau diulang lagi nih? Iya, boleh. Oke. Kak mau tanya, pemakai dan pengedar ya. Pemakai dan pengedar bisa dikatakan privat. Oke, silent kan? Untuk menjalankan sebuah akses itu. Nah, bagaimana peran pemuda dalam pemutusan akses yang terjadi di Sangihe? Mungkin dari Kakak Asep yang lebih berkompeten juga ya. Iya, mungkin ya ini ya, masalah narkoba kan berkaitan dengan supply and demand ya. Jadi ada permintaan dan ada penawaran ya. Nah, mungkin masalah penawaran ini kan dia orang-orang yang para pengedar, sindikat ya istilahnya yang ingin memasokkan ya narkoba. Dan sementara supply itu orang yang usernya itu pemakai ya. Nah, yang betul yang apa yang dibilang tadi Kakak tadi ya yang di Facebook, bahwa ini kan istilahnya private ya, istilahnya orang itu sendiri atau komunitas itu sendiri atau istilahnya dia peredaran, makanya kan istilah narkoba itu peredaran gelap. Jadi istilahnya tidak terlihat gitu di bawah underground. Kalau misalkan peredaran terang ya itu terang-terangan ya. Mau rumah makan kalau udah terang. Ya, makanya kita kan ada berbagai macam strategi ya dari BNN kan ada namanya soft power approach, yaitu adalah strategi di mana kita mencegah secara halus ya. Ini untuk mencegah yang user ini, pengguna ini, seperti pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi. Nah, ini untuk user-user ini kita akan gunakan cara ini, soft power approach ya. Kita tadi dengan cara sosialisasi mengingatkan mereka, memberikan informasi kepada mereka, wah ini salah loh, ini tidak benar loh. Jadi secara tidak langsung mungkin kita ingin meningkatkan kesadaran mereka bahwa wah ini tidak benar, ini pakai narkoba itu bahaya. Nah, sementara untuk yang demand-nya atau yang dia pengedarnya ada hard power approach. Hard power approach apa? Kita gunakan cara pemberantasan, penyelidikan. Ada tim kami yang istilahnya bergerak di silent juga. Silent juga. Bergerak mencari TO ya, target operasi yang mereka istilahnya terindikasi masalah narkoba ini. Nah, dengan cara-cara seperti itu kita memutus jaringan itu ya. Mungkin informasi saja ya. Tahun 2024 ini kita dari Sangihe ini berhasil memutus itu. Ada istilahnya operasi ya ganja ya, istilahnya mau masuk ke Sangir ini. Ini orang Sangir juga ini yang pelakunya, tersangkanya itu ada 3 orang ya, ini saya tidak perlu sebutkan siapa orangnya. Nah, ini kami berhasil memutus itu agar tidak sampai ke Sangir ini. Kita dari BNP Sulut dan jajaran bekerjasama dengan tim dari Sangir ini berhasil menangkap orang-orang ini ya. Seperti itu. Ini salah satu cara ya agar memutus ya jaringan peredaran gelap narkotika. Nah, itu ya.
Nah, ini ganja loh yang istilahnya kalau ini berhasil masuk ini bisa Bahaya. membunuh lah istilahnya. Berapa banyak. Dan bahkan ada satu orang yang istilahnya menjadi usernya. Betul. Ini ada orang saya yang jadi usernya dari tangkapan itu pengguna Gitu ganja ya. juga. Ya. Tapi kita berhasil juga untuk memberikan rehabilitasi karena dia kan sebagai pengguna ya, bukan pengedar. Kita lakukan rehabilitasi. Tapi untuk mereka yang pengedarnya, kita lakukan penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, itu mungkin. Oke. Berarti kalau dari Hances gimana peran pemuda kan di dalamnya Iya, peran kan pemuda. untuk pemutusan akses ini gimana tuh? Oke, dari peran pemuda sendiri tentu dari Hances lihat ini sebenarnya kita sebagai pemuda itu jangan istilahnya acuh hal-hal seperti itu. Misalnya kalau kita tahu siapa orang yang sebagai pengedar atau siapa, mungkin kita tidak langsung ke pemakai, tapi kita melihat dari akarnya ini dari mana atau pengedarnya dari mana. Jadi kalau misalnya Hances tahu bahwa oh orang ini salah satu pengedar, Hances punya hak untuk melapor ke BNN. Nah, secara silent juga kan? Iya, mereka secara silent juga. kan private juga. Iya, kan? private juga. Itu menurut Hances untuk anak-anak muda memang ya kalau istilahnya seperti ini Kak. Kalau misalnya pengedarnya teman, pemakainya teman juga mereka kan secara diam-diam kan sudahlah ngapain sih mereka lain yang tahu. Ini kan urusan kita aja yang urus. Tapi kalau memang misalnya dalam satu kasus itu Hances yang melihat langsung hal seperti itu untuk istilahnya pengedarnya ini, Hances sudah tahu orangnya, ya Hances harus melapor hal-hal itu kepada Kak Asep selaku yang bekerja supaya nantinya itu juga memutus, karena kalaupun kita jadi pemuda yang mungkin acuh saja itu akan terus-terus berkembang tentunya. Itu secara inti utama karena kita melihat akarnya dulu seperti apa supaya nantinya tidak bercabang sebagai mungkin kalau dapat seperti yang Kak Asep bilang tadi penggunanya itu umur berapa itu kira-kira Kak Asep? Ada dia yang usia produktif lah. Usia produktif. Jangan sampai nantinya itu bisa lebih muda lagi, itu yang bahaya karena gampang dibodohi istilahnya anak-anak sekarang. Apapun ada mungkin yang bisa kalau bukan ganja ada yang mungkin sudah dibuat seperti permen. Itu kan anak-anak langsung tertarik seperti itu. Jadi kita harus lihat hal-hal seperti itu. Kayak beredar itu ya informasi kayak permen ini mengandung ini ya, kan. pasti. Nah, itu juga kalau media sosial juga kita harus tahu itu Ya, ya. harus. Jangan hanya kita lihat gosip-gosip sebelah ya atau apa ya. Ya yang pasti jangan lupakan ya itu tadi tagline yang pastinya berani cegah, berani rehab dan juga berani lapor ya. Gitu sih. Oke, mudah-mudahan juga buat YSA Tempo Misa bisa jawab Kak ya. Oke, dengan apa ya? Mungkin dari Kakak Asep tadi sudah mewakili sebagai pemuda, kemudian Kakak Asep juga sebagai yang lebih banyak ini ya berkontribusi Ya, dalam berkontribusi. kegiatan ini pencegahan ini ya, khususnya dari BNN, mungkin sudah terjawab. Oke, barangkali ini juga ya, ada nggak yang kayak gimana nih yang boleh kita lakukan untuk memerangi itu, kayak memerangi narkoba lah. Saya ini semua pada orang-orang pada tahu mudah kok akses aja lewat Google. Tapi kalau kayaknya nggak dibilang juga, nggak disampaikan. Kayak ada beberapa orang ya. Saya bilang, coba buka kayak contoh ya, kita ambil contoh kayak barang lain ya. Kayak katanya remblong ya kan. Coba buka di YouTube. Dia bilang sudah sering nonton di YouTube. Tapi dampak atau apa dia lebih maunya ada orang yang menyampaikan langsung kayak begitu. Kayak testimoni gitu ya. Testimoni. Jadi ada orang yang kayak kita ini mungkin barangkali ada hal-hal yang mungkin bisa dilakukan untuk memerangi narkoba itu. Apa yang perlu dilakukan oleh kita generasi muda nih? Iya. Menjawab untuk yang testimoni ini kan sebenarnya kan masalah narkoba ini kan private ya tadi bilang. Iya. Jadi ketika orang istilahnya, jadi orang itu nggak mau gitu istilahnya, jangankan istilahnya mau sadar mau merehab ya, istilahnya dia itu seakan-akan takut lah istilahnya kalau misalkan karena narkoba kan masih tabu ya, atau pecandu pengguna ini kan masih tabu ya. Tabu. Boleh dikatakan dia itu sebagai pengguna bukan pengedar ya, tapi dia tuh istilahnya masih takut untuk melapor diri, untuk melakukan rehabilitasi. Nah karena ada stigma masyarakat bahwa masalah narkoba ini masalah yang sangat memalukan lah, bikin aib lah seperti itu. Jadi ketika ada yang bertestimoni atau memberikan kesaksian ya juga malas untuk berspeak up karena dia malah untuk ada efek dari sana, efek dari sananya. Tapi tidak ada juga yang berani gitu kayak mungkin kayak
Raffi Ahmad kan itu mantan pecandu juga ya. Iya. Terus ada Coki Pardede, terus ada lagi banyak lah. Iya, Tapi ada juga artis yang malah pakai lagi kayak baru-baru ini baru-baru kan, ini siapa? ada Lancel ya, Lance Ah. Virgon ya. Itu banyak sekali. Nah, Amar ini Zoni juga. Amar Zoni kan berkali-kali, Ridho Roma Contoh. berkali-kali ya. Contoh-contoh yang memang karena ya itu Apalagi public figure Public begitu figure ya. seperti itu. Boleh bisa menyadarkan kita sebenarnya iya, ya. Iya. Jadi narkoba ini memang ketika dia udah kecanduan, udah ketergantungan, susah sekali mau lepas. Ya, susah sekali mau lepas. Tapi ada cara, pasti Tapi ada cara. ada ya, yang ya makanya kan rehab kami gitu. melakukan rehabilitasi kan, rehabilitasi juga ada medis, sosial sampai keagamaan. Nah, mungkin untuk cara-cara yang bisa kita lakukan ya tadi ya seperti yang tadi iya. dibilang bahwa kita harus menanamkan sifat-sifat positif, menanamkan nilai-nilai diri yang kuat kepada diri kita, kesadaran yang kuat, membentuk benteng diri yang kuat, ya, melakukan hal-hal aktivitas positif. Bahkan yang banyak melakukan aktivitas positif justru terkena juga ya, ada ya. Kayak artis-artis kan dia positif ya, tapi nah itu karena lingkungan mungkin ada Lingkungan, lingkungan iya, juga. karena lingkungan. Faktor eksternal ya, kita yang faktor eksternal ini X ini Yang susah. yang susah Iya, benar. Istilahnya kita udah membangun citra diri yang bagus, istilahnya menghindar hal, tapi ada faktor X yang membuat kita mempengaruhi itu. Benar sekali. jatuh ke sana ya, banyak hal ya, mau itu masalah percintaan, kesedihan, ekonomi dan sebagainya. Larinya ke sana. Larinya ke Jadi, sana, ya. Banyak yang istilahnya menggunakan narkoba itu sebagai bahan pelarian. Pelarian. Ya, Ya, itu. setuju. Nah, makanya kita cari ganti chance itu ya, bahan pelarian itu ke hal-hal yang lain, misalkan kita ke Pantai ibadah, bisa. wisata, atau misalkan ke makanan ya. Ada juga yang makan stres loh. ya, stres. Ini lebih baik makan aja Iya, biar benar. gendut. Ada yang kayak gitu. Ada yang ke narkoba. Nah, itu kita hanya tergantung kita ya. Kan life is choice ya, hidup adalah pilihan ya. Jadi pilihan kita tergantung diri kita juga. Menentukan hidup kita ke depan juga. Nah, Walaupun itu kita makanya. teriak di Nah, telinga iya. ya, kalau nggak sadar Iya, kita nggak yang sadar intinya kan diri kita juga. sudah berupaya ya, BNN sudah berupaya melaksanakan program ini. Tadi intinya tergantung pada diri kita sendiri. Mau seperti apa ya. Kalau dari Kakak Hancis, barangkali Kakak Hancis kalau menempatkan diri ya, gimana nih untuk generasi muda yang perlu dilakukan untuk memerangi itu? Oke. Ini jujur-jujur saja. Ah, Ini lebih ke Hances sendiri. iyalah, mau contoh ngapain contoh orang lain? Iya benar, karena ini juga seperti itu. Oke. Untuk saya juga pernah jujur ke BNN ya Kak waktu itu ya. Iya betul. Saya di umur yang waktu itu dari SD ke SMP, saya perokok Kak. Nah, Saya perokok. Sampai Mas Asep kaget juga waktu itu saya jelaskan. Di 3 hari sekolah saya waktu SMP, di SMP 3 hari sekolah sudah saya langsung diskors waktu itu karena ketahuan merokok di perpustakaan. Di perpustakaan. Terus kenapa hal itu bisa terjadi ya karena mungkin pertama pergaulan tentu yang sering kita lihat pergaulan, faktor yang di luarnya itu sangat-sangat berpengaruh juga. Kalau memang dari diri kita sendiri tidak ada istilahnya tidak ada niat yang kuat untuk mempertahankan diri, itu tidak guna juga menurut Hances. Nah, bagaimana sampai sekarang ini bisa dibilang kan Hances sekarang di tahun 2021 kemarin sudah jadi duta anti narkoba, padahal dia adalah pengguna juga waktu itu. Di sini Hances ingin menjelaskan bahwa mungkin teman-teman yang lain tidak tahu, tapi kalau teman-teman SMP Hances itu tahu Hances seperti apa waktu yang itu. ini ya, Sederajat. seangkatan. Iya, seangkatan. Di situ Hances Kak untuk memerangi itu hal yang sulit yang pertama. Itu juga karena ada rasa malu karena orang tua dipanggil waktu itu. Jadi istilahnya kapan kita mau berubah DP bahasa orang, kapan yang kita mesti mau berubah TP mama supaya bikin bangga apa kita, kapan kita bikin bangga TP mama kapan, istilahnya seperti itu. Waktu itu Hances berhenti merokok itu ikut organisasi. Ikut organisasi waktu SMP itu setelah Hances kan diskors 3 bulan Kak. Ya. Jumat dan Sabtu itu tidak boleh masuk kelas. Harus istilahnya hukuman itu sikat dinding. Seperti itu kan Efek jerah ya di jerah. lingkungan sekolah ya. Iya, efek jerah untuk umur Hances waktu itu. Nah, Hances mencoba untuk aktif berorganisasi. Puji Tuhan setelah itu Hances terpilih menjadi wakil ketua OSIS SMP. Kan bisa dibilang perbedaannya sangat-sangat signifikan ya. Iya, sangat signifikan. Itu juga tergantung dari teman-teman nantinya bagaimana untuk memerangi hal itu. Bisa kok kalau teman-teman tetap berusaha. Yang penting jangan lari ke hal-hal yang lebih buruk. Cari hal yang positif seperti yang Kasih bilang tadi. Ya inilah contohnya. Hances ini kan salah satu pribadi yang bisa menggambarkan bahwa dia berjuang untuk diri sendiri, mencegah dan menolak penyalahgunaan narkoba. Nah itu seperti ini. Hances kan seorang yang
kreativitas juga ya, kreator juga, dia banyak ciptakan karya ya, lagu yang saya juga pernah lihat dia menjadi seorang aktor dalam teater. Ini sesuatu yang luar biasa ketika dia tidak menggunakan narkoba. Banyak hal-hal yang positif yang bisa dia lakukan, banyak karya-karya besar yang bisa dia lakukan, dan bahkan dia menjadi seseorang yang berpengaruh, seperti jadi OSIS ya, ada prestasi juga, menjaga nama keluarga, itu, membanggakan ya kan? itu, intinya kan itu, kalau kita ingin mencegah penyalahgunaan narkoba harus ada munculkan rasa malu, rasa takut, rasa berdosa, cukup itu saja, ya rasa malu, misalkan kita gak mau ya keluarga kita tercoreng, masyarakat kita tercoreng. Rasa takut kita gak mau nih, kita takut dampak yang dihasilkan, penyakit, misalkan atau efek yang kita timbulkan dari narkoba ini. Rasa dosa, nah ini kita kalau kita pakai, kita berdosa sama Tuhan, berdosa kepada sesama manusia kita, karena kita turut andil ya, bisa mempengaruhi orang-orang, merusak gitu ya. Perilaku orang lain juga. Seperti itu. Jangan sampai ini ya kayak di suaranya dirubah gitu. Awalnya coba-coba. Ya itu ya. Coba-coba gua Marta terus. Pas ada harus. Bukan bakso boraks ya, bukan. Iya kan? Ya sampai ya jadi seperti itu. Janganlah ya teman Pro 2 ya. Kita udah ngegas loh dari pertama ya. Dari jam 9 tadi terus kalian juga nggak masuk gimana juga ya ceritanya ya. Oke, pastinya intinya itu tadi. Banyak banget apa yang sudah disampaikan, udah dicontohkan, terus apa yang mungkin dilewati. Oke, barangkali dari segi apa ya, tanggung jawab kayak Kakak Asep sebagai abdi negara yang bertugas di BNN kayak gitu kan. Tugas juga kan Kakak Asep juga ini ya. Istilahnya punya harapan agar orang-orang janganlah kalian bertemu dengan saya lah. Istilahnya gitu kan. Enggak usah lah. Maksudnya bertemu dalam hal negatif kan, nanti kalau diproses atau apa kan, janganlah. Kalau bertemu barangkali bertemu kita di hal-hal yang baik, di rumah makan atau di mana ya. Bisa begitu-begitu kan. Daripada bertemu di tempat ibadah atau bertemu di pasar, bukan malah bertemu dengan ya kan kita tahu meja hijau kayak begitu ya. Nah mungkin tadi di segmen awal tadi kan kita udah bahas dampak negatif daripada narkoba sendiri bagi keluarga. Nah kalau dikembalikan lagi nih untuk Kakak Asep juga Kakak Hances tentang gimana untuk kita membantu teman ataupun keluarga yang terjerumus. Bagaimana caranya nih membantu? Tarik apakah ikat tali atau gimana ya? Jadi dari Kak Hances dulu lah. Dari Hances dulu. Kalau dari Hances, yang pertama Hances lakukan itu pendekatan tentu. Ini yang udah terjerumus ya? Udah terjerumus, Hances lakukan pendekatan. Itu juga pernah juga Hances puji Tuhan melapor ya ke Kak waktu itu. Dan sejauh ini yang Hances lakukan pertama pendekatan. Kalaupun misalnya kan Kak kita bisa lihat situasi waktu itu seperti apa. Misalnya ada teman-teman yang dulu itu periang tapi lama kelamaan mungkin diam atau hal-hal mungkin yang membuat dia mentalnya itu turun, itu kita harus istilahnya harus tahu itu karena apa alasannya gitu. Jadi Hances lakukan pendekatan, bertanya mungkin kalau memang dia tidak mau ceritakan semua ya udah nggak apa-apa, tapi setidaknya Hances mau sebagai teman untuk membantu gitu. Dan waktu itu ternyata dia salah satu orang yang lari ke hal-hal yang negatif seperti yang tadi. Dan itu mungkin membuat dia, karena Kak dia itu di kamar saja, yang dulu orang tahu dia anak yang baik-baik, di kamar saja itu puntung rokok di mana-mana. Iya, dia sebagai orang yang halnya bisa dibilang dia berubah 100% lah dari yang sebelumnya menjadi periang. Itu kayaknya dia lebih suka diri sendiri, mengkonsumsi hal-hal tersebut. Untuk studi kasusnya itu Hances lakukan pendekatan, lakukan istilahnya mencari hal yang membuat dia tidak risih dengan cara Hances mendekat itu seperti apa, menanyakan alasan, tidak langsung to the point. Kalau misalnya ada masalah keluarga, ya bolehlah yang lain dicerita, yang lain nggak apa-apa, nggak usah. Gitu. Yang penting keterbukaan itu juga ya. iya. Dan Hances ingin langsung istilahnya bisa menjadi alasan juga kenapa dia ini berubah. Yang sebenarnya yang alasan utama adalah dirinya sendiri, kemauannya diri sendiri, bukan orang lain. Kita kan hanya ingin sebagai teman untuk mengarahkan ke lebih yang baik, seperti itu.
Itu ya. Iya. Mungkin kalau dari Kasep Ya, untuk mungkin, membantu nih teman bagus dan ya, dari betul kata Hanca, mungkin menambahkan saja. Saya ingin bilang kepada semua ini yang bagi para pecandu atau orang yang masih menggunakan narkoba dimanapun kalian berada, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Ya, tidak ada kata terlambat untuk Anda bertobat. Hanya orang bodoh, mohon maaf ya, yang mengulang terus menerus kesalahan yang sama. Hanya orang bodoh yang terus mengulang Jatuh di lubang yang yang masuk sama. di lubang yang sama tanpa dia menyadari apa yang dia penyebabnya atau kesalahan yang dia lakukan. Nah, jadi untuk kamu yang masih menggunakan narkoba, untuk kamu yang masih pakai ketergantungan narkoba, ya, change your life so you can change your future. Jadi istilahnya kamu berubahlah, maka kamu kan merubah masa depanmu. Ya. intinya gaya hidupmu. Gaya hidup ya. Yang tadinya mungkin dia pakai narkoba, ayo berhentilah. Ada lembaga rehab kok yang gratis ya, menyediakan memfasilitasi penyalahgunaan narkoba para pencandu ini gratis, kita bantu, kita layani, kita istilahnya kita membantu mereka untuk sehat kembali, tentu, bukan pasti. pulih lah, minimal dia pulih, berhentilah. Nah, tidak ada kata terlambat kok untuk meraih impian ya. Mungkin dunia akan kering tanpa hujan ya. Begitu juga hidup ya, akan hampa tanpa ada tujuan. Kalian masih boleh kok bermimpi lagi, masih boleh mempunyai tujuan, benar. Masih boleh untuk bercita-cita yang tinggi ya. Karena ini dunia kan masih luas, kehidupan masih panjang. Kita percaya diri aja, optimistik aja ya. Banyak orang yang membantu, banyak orang yang menerima kita ya. Itu ya. Jadi berubahlah ya. Mulai dari hal kecil. Dari yang tadinya malas bangun kesiangan, mulai dari bangun pagi-pagi. Yang tadinya dia malas, dia berubah menjadi rajin. Atau dia yang tadinya mungkin malas untuk belajar, ya, malas untuk suka main HP terus atau apa, mulai berubah ya, menjadi hal yang baik lagi seperti itu. Iya, mungkin berubah ya hal kecil seperti itu. Tidak melulu harus tentang narkoba juga. Iya, Gaya hidup semua gaya hidup ya, tidak dari gaya hidup ya. Mulai dari hal kecil, maka kamu akan bisa menghasilkan hal yang besar. Nah, mulailah satu langkah maka kamu akan mencapai anak tangga yang paling tinggi. Iya. Gitu. Dan juga dengar lagu Roma Irama ya, Apa cukup itu? satu kali. Iya. Roma. Ya, masuk. Setuju. Oke, Anda kan secuil kan di lagu kan. Oke, jadi harus gitu ya. Oke, ini juga nih kayaknya di poin-poin terakhir nih ya, ada apa? Kalau boleh dibilang bagaimana ini cara mendapatkan bantuan dan rehabilitasi nih, kayak yang tadi kan. Ya. Intinya ini, kalau dia memang pengguna pecandu apapun itu namanya, kalau dia punya kesadaran ini boleh melapor saja secara sukarela ke BNN atau Badan Narkotika Nasional dimanapun ada berada. Hotline-nya ada ya di website, di media sosial. Kalian boleh ya. Malu ya, nggak usah malu. Kami kan jamin ya, ini kami akan jamin kerahasiaan, privasi masing-masing. Ya, pasti. Ya. Yang kedua mungkin kalau ada saudara, tetangga ya yang mempunyai permasalahan yang sama, boleh antarkan saudara itu atau tetangga itu ke kantor kami atau ke hotline kami. Ya, kami akan bantu. Proses rehab ini simpel ya sebenarnya. Nanti silent juga ya, kan? silent juga. Kami akan menjaga jadi kita sebutnya bukan pasien juga tapi klien. Gitu. Klien ya. Klien ini kan istilahnya biar kita sama-sama setara lah seperti itu. Ya, jadi kami akan bantu prosesnya, ada beberapa tahapan yang mungkin dari assessment dulu, mungkin dia seberapa besar dia efeknya, misalkan dia masih dalam coba-coba atau ketergantungan sampai mungkin ketergantungan. Nanti ada tim yang akan bertugas juga, ada tenaga kesehatan, ada dokter juga di sana, perawat ya, dan ada konselor ya yang akan membantu para pecandu ini untuk bisa pulih lah, minimal ya, pulih, berhentilah pakai narkoba ini ya, kembali lagi ke diri sendiri. Seperti itu. Intinya gitu, kami sudah menyediakan ya, medsos kami ada di mana-mana, hotline kami ada, silakan saja hubungi kami ya. Seperti itu. Bebas pulsa nggak? Bebas pulsa. Jangan, pastinya gratis ya ini ya, gratis. Kami tidak memungut biaya sepeser pun. Bahkan kalau mereka tidak mau datang ke kantor, kami yang datang ke rumah. Betul. Langsung ke rumah. Apa lagi kurang? Kurangnya apa lagi gitu? Kami jemput bola lagi. Saking kita sayang ya, sayang kepada mereka, saking kita mempunyai rasa kemanusiaan ya. Kami ingin rasa empati. Indonesia gitu ya. ini kan bersih narkoba lah. Ingin sayang, mereka itu kan generasi penerus bangsa, aset berharga. Tadi kan Bang Jul bilang dari awal, itu aset yang harus kita jaga. Bahkan kita kan akan menyongsong Indonesia emas ya 2045. Nah, ini kan
harus kita Masih ada berapa tahun lagi Iya. pasti butuh memang kerja keras effort ya untuk keras, dapat iya, itu betul, ya. Iya, makanya itulah kita harus sama-sama kerjasama bersinergi sesuai tema hari kan hari ini ya tahun ini menyatakan bahwa masyarakat bergerak bersama lawan narkoba mewujudkan Indonesia bersinar. Bersinar. Gitu. Jadi kita sama-sama bergerak. Oke, baik kalau ini ada juga ya kayak komunitas ada nggak komunitas gitu di sini? Sementara sih kalau kami untuk usia pelajar ya ada duta anti narkoba Duta anti itu ya. narkoba. Dia apa teman sebaya, Teman remaja sebaya, teman sebaya. teman sebaya, remaja teman Kami sebaya. ada grupnya ya, grupnya kita buat grup PA ya, ini grup PA. Wah, Ada. berarti untuk Tapi untuk lingkaran lingkup ini Masih ya. lingkup teman sebaya saja duta narkoba, Sekolah. sekolah saja ya. Perwakilan dari sekolah masing-masing. Perwakilan masing-masing. Jadi itu kami menjadi biasanya memberikan informasi-informasi lah kalau ada apa-apa seperti itu. Kalau di lingkup masyarakat kami ada penggiat anti narkoba lingkungan pendidikan, penggiat anti narkoba lingkungan pemerintah ada. Itu ada grup-grupnya juga. Biasa kami ada lakukan pertemuan juga ya kayak workshop begitu untuk penggiat ini. Jadi komunitasnya ada. Terus kalau tingkat daerah ada namanya tim terpadu daerah terkait P4GN. Nah, ini ada diketahui sama bupati ya kalau di struktur ya bupati, sekda sampai ke kepala Kesbangpol ya sampai BNN yang ada aparat juga di sana. Polisian, TNI, sampai kecamatan juga ada tim terpadu kecamatan ya. Seperti itu. Makanya kita berupaya untuk setiap lini sampai ke desa pun kan kami membuat desa bersinar. Desa bersinar narkoba. Jadi ini salah satu upaya untuk mencegah lah agar narkoba ini tidak berkembang gitu ya. Minimal ada patron-patron ya atau relawan-relawan yang kami tempatkan di setiap wilayah untuk memantau hal seperti itu. Seperti itu. Kalau ini mungkin barangkali Kakak Ancis kan udah ada di dalam komunitas itu ya. Boleh dibilang itu kan komunitas kan. Oke, barangkali apa ya? Kayak ada apa sih di dalam komunitas itu biar boleh mengajak seluruh siswa pelajar juga kalau bisa tergabung dalam komunitas itu kan bagus. Iya, bagus. Ya kan mungkin apa tuh di dalamnya di komunitas itu apa yang sejauh ini ya? Sejauh ini. Oke. Di situ Kak kami itu puji Tuhan kami adalah angkatan pertama di komunitas tersebut ya Kak. Iya. 2021 kami angkatan paling pertama untuk komunitas itu. Jadi di situ ada beberapa orang yang nantinya mungkin ke prosesnya seperti itu di awal itu seperti apa kami terbentuk itu kami dari BNN sendiri melakukan seperti tadi workshop itu 3 hari ya Kak 3 hari Ya, 3 hari. 3 hari 5 kali pertemuan. oh ya 1 minggu 5 kali Makan 10 kali kalau angkatan Hanses. waktu itu angkatan pertama saya 10 hari 10 kali ya. terus di beberapa hari itu ada kita workshop di Iya. 3 hari pindah-pindah lokasi Iya, waktu itu iya. tempatnya jadi waktu itu karena angkatan pertama merasa senang tergabung di komunitas seperti itu bukan hanya istilahnya sebagai nama saja duta anti narkoba tidak ada prosesnya kenapa kita terpilih seperti itu jadi untuk sekarang tugas yang menurut Hances harus kita lakukan adalah bagaimana kita mencari duta yang sebenarnya karena kita lihat sekarang Hances kan kuliah Kak otomatis pertemanan Hances atau lingkungan Hances Lebih luas lagi. Tantangannya lebih besar lagi. Tantangannya lebih besar lagi. Kiri kanan itu Iya. teman-teman juga Dari pernah- berbagai daerah Iya, terutama dari ya, berbagai daerah. yang membawa pemikiran-pemikiran yang luas. Luas. Apalagi masih ada Iya. label sebagai duta, Duta itu anti kan masih tertanam. Ah. Iya Kak. Jadi Hances teman-teman sebenarnya yang di kampus mereka memang tidak tahu Hances duta. Sudah ada beberapa. Ini intel secara terselubung ya. Jadi teman-teman kemarin kaget waktu kok bisa. Ya kan tidak harus ditunjukkan ya, lah istilahnya, betul. tapi Tunjukkan, jangan ya, ini secara- private ya. Intel. Iya, jadi seperti itu. Lakukanlah kalau misalnya seperti yang Hancis bilang tadi kalau mendapat kasus-kasus yang mungkin pengedar dan lain sebagainya, oke, kita sebagai duta melapor langsung ke Kak Ya. Asep dan ke BNN Nah, betul. untuk hal-hal seperti itu. Jangan karena hanya sekedar istilah
duta anti narkoba tahun 2021 untuk menambah CV. Jangan Pak, jangan seperti itu. Iya biar memudahkan jalur. Ya, jalur pekerjaan. Jangan seperti itu. Jangan lah. Oke. Betul yang bilang Hancis ya. Jadi sebutan duta ini kan melekat ya, bukan Melekat. hanya sampai tahun itu aja, tapi seumur hidup bahwa ini salah satu cara ya bahwa dia itu kita tuh sadar kita tuh duta anti narkoba, kita harus memberikan dampak yang positif, kita kan harus minimal kita menjadi contoh buat diri sendiri, kita tidak melakukan lah seperti itu. Nah yang dilakukan Haji itu benar-benar bagus, luar biasa, udah mencerminkan duta sepenuhnya. Bahkan banyak beberapa kegiatan, ada yang pernah ikut lomba film tuh tentang narkoba, ini Hancis salah satu aktornya nih. Nah, ada yang lain juga kan kemarin ya dalam rangka Hani itu teman-teman Hancis kan kayak Ricardo. Alfi itu ikut lomba ceramah tentang narkoba. Nah itu salah satu itu yang dirasakan sekarang. Iya, istilahnya output dari hasil. Outputnya itu seperti itu. Oke. Itu ya isinya dampak positif. Dampak positif yang bisa dirasakan. Bisa dikenal banyak orang. Ya, seperti itu. Kita udah terlabel nih. Minimal sedikit-sedikit tadi bisa mewarnai lah. Bisa mewarnai. Tanpa mereka tahu bahwa kita tuh duta anti narkoba. Ya, seperti itu. Oke, barangkali ini ya boleh dibilang di poin terakhir nih, mungkin pesan nih dari Kakak Asep dan juga Kakak Hancis di momen Hari Anti Narkotika Internasional dengan pastinya tema generasi muda bebas narkoba menuju masa depan gemilang. Silakan. Dari Hancis dulu. Oke, untuk teman-teman tentu untuk mencapai hal yang gemilang kita harus melakukan hal-hal dari bawah dulu. Bagaimana kita mencapai hal gemilang? Tentu apalagi generasi penerus bangsa, teman-teman di Sangihe atau dimanapun berada, semoga boleh merubah cara berpikir teman-teman tentang kalau merokok itu gaul. Tolong teman-teman boleh merubah hal seperti itu. Jangan nanti ke depan berdampak yang negatif terus salahkan orang lain, salahkan orang tua, salahkan keluarga. Itu jangan seperti itu. Karena nanti supaya apa yang diri kita berikan itu yang nanti juga akan kita rasakan. Menurut pendapat saya sendiri, dan ini salah satu kata-kata yang sering Hancis bilang juga baik di podcast dengan BNN, mungkin Kak Julvan juga pernah dengar tentang jangan jadikan itu kegagalan sebagai batu sandungan, tapi jadikanlah itu sebagai batu loncatan supaya teman-teman lebih baik ke depan. Oke, kalau dari Kak Asep nih mungkin buat teman-teman semua ya, pendengar Pro 2 ya, Sepada dan Gen Z semua yang ada di manapun berada ya, yang mendengar podcast ini, saya ingin bilang bahwa jagalah diri keluarga, jagalah komunitas nama baik kita. Jangan sampai kita coba-coba ya, yang namanya penyalahgunaan narkoba ya. Karena sekali kalian mencoba, maka akan terjerat atau terbelenggu dan sulit untuk keluar. Maka dari itu saya ingin mengatakan bahwa kepada Gen Z semua ya, jangan berhenti untuk bermimpi, karena mimpi itu gratis ya. Dan buat yang bagi pecandu yang sudah terlanjur masuk ke lubang buruk narkoba, tidak ada kata terlambat untuk bertobat, karena rehabilitasi itu gratis. Ya. Siap. Berani cegah, berani lapor, berani rehabilitasi. Untuk Indonesia bersinar, Sangihe bersinar, bersih narkoba. Terima kasih. Salam sehat tanpa narkoba. Baik, terima kasih buat Kakak Asep, terima kasih juga buat Kakak Hancis yang sudah main ke studio Pro 2. Untuk ya pastinya itu tadi kita juga mau bilang memperingati perayaan atau apapun namanya ya pasti itu ke positif aja ya. Oke, di Hari Anti Narkotika Internasional. Oke, dengan mengangkat topik Hari Anti Narkotika Internasional ini diharapkan generasi muda ya dapat memahami bahaya daripada narkoba sendiri dan juga termotivasi nih untuk hidup bebas dari narkoba. Nah, mari bersama-sama ciptakan generasi muda yang sehat, cerdas dan juga berprestasi untuk masa depan bangsa yang gemilang. Saya Jafar Gafar pamit undur diri. Selamat pagi dan selalu jadikan generasi muda Kota Tauna sebagai headline. Baru saja kamu dengarkan Pada Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.